Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa kembali semua sobat tani semuanya, terkhusus petani kakao. Ya, kali ini kami menggambarkan kondisi tanaman kakao kami. Nah, mudah-mudahan siklusnya sama dengan tanaman kakao teman-teman. Ini saat ini mengalami proses pembungaan. Jadi masa pembungaan, baik itu klon lokal MCC 02 atau klon Sulawesi 2 yang ada di koleksi kebun kami ini. Di sini ada beberapa klon yang sempat kami budidayakan. Namun yang sejauh ini semuanya kami lihat dalam kondisi berbunga seperti ini. Oke, dalam kesempatan ini kami akan memberikan sedikit tips dari kami mengenai teknis budidaya agar tanaman kakao ini bisa berbunga lebat, kemudian bunganya itu tidak banyak yang rontok, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan kerontokan yang justru biasa itu ternyata kita sendiri yang menjadi penyebabnya. Nah, oke, kita akan coba bahas masalah ini. Baiklah, kita masuk ke materi kita sebagaimana pembuka tadi. Pertama mungkin bagaimana tips merangsang agar tanaman kakao kita ini bisa berbunga dengan lebat. Ya, tentunya yang pertama kita melakukan pemangkasan ringan, pemangkasan tipis-tipis, melepas kiranya cabang-cabang yang sudah tidak diperlukan lagi, utama tunas cacing atau tunas air. Kemudian melepas dedaunan yang sudah tua. Sebisa mungkin kita melepas dedaunan yang sekiranya itu bisa menyebabkan tanaman kakao kita ini mengalami sedikit stres akibat pemangkasan. Kemudian pencahayaan matahari bisa masuk ke dalam tanaman kita. Ini kemudian selanjutnya untuk merangsang pembungaan agar lebat, yakni perawatan tanaman kakao, terutama pencegahan dari hama dan penyakit. Itu sudah banyak video yang kami buat bagaimana teknisnya. Kemudian selanjutnya pemupukan. Ya, jadi kita harus paham siklus daripada tanaman kakao seperti ini. Pada saat masa panen habis, kita harus melakukan pemangkasan produksi. Nah, setelah pemangkasan produksi akan banyak muncul tunas-tunas wilan, kemudian tunas-tunas baru. Bahkan tanaman kakao kita sejatinya akan berubah sehingga proses daun mudah, sehingga tanaman kita setelah mengalami siklus itu akan terlihat sangat gemuk. Nah, kemudian untuk mensupport itu kita harus memberikan nutrisi yang cukup. Nah, kita berikan nutrisi yang cukup untuk proses agar tanaman kita bisa tumbuh sehat dan maksimal. Untuk pasca pemangkasan hendaknya kita menggunakan NPK seimbang saja, NPK baik itu Ponska. Kemudian 1 atau 2 bulan setelah itu kita menggunakan pupuk yang dominan unsur fosfor dan kalium. Nah, itu baik menggunakan pupuk unsur yang sudah lengkap atau bisa yang unsurnya hanya 1, contoh KCl atau SP36. Namun kita lihat kandungan unsur haranya harus lebih dominan unsur kalium dan fosfor. Itu untuk memacu proses keluarnya bunga. Itu tips agar merangsang proses pembungaan. Nah, ternyata ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan, justru yang membuat bunga yang sudah kita usahakan muncul itu justru malah berguguran seperti ini. Ini bukan hal yang tidak biasa, ini sudah biasa terjadi. Namun
kita mencoba mencegah agar bunga kakao yang sudah kita upayakan muncul itu tidak berguguran berlebihan. Karena sejatinya ternyata bunga kakao yang bisa dihasilkan oleh satu tanaman dalam setahun itu bisa muncul antara 5.000 sampai 8.000. Jadi kita tidak usah hitungnya satu persatu. Nah, takutnya mungkin ini sampai pagi videonya. Bercanda teman-teman. Jadi itu maksudnya ternyata potensi dari bunga kakao itu sudah sangat luar biasa. Nah, bagaimana teknis kita agar bunga yang sudah tercipta itu bisa kita maksimalkan, setidaknya bisa menjadi pentil buah. Nah, kita akan upayakan agar bisa jadi seperti ini. Nah, bila saja sudah seperti ini akan ada formulasi atau teknis lain yang akan kita upayakan. Setidaknya bunga yang telah jadi ini bisa menjadi buah. Namun ternyata di lapangan ada beberapa faktor yang justru kita yang menjadi penyebab utama sehingga bunga itu dikatakan lebih banyak, bahkan hampir seluruhnya berguguran, karena faktor yang kurang pahamnya kita. Salah satunya adalah kita melakukan pemangkasan berlebih pada saat proses bunga seperti ini. Taruhlah mungkin kita lambat melakukan pemangkasan produksi. Nah, pada saat proses bunga sudah muncul seperti ini, sudah sangat lebat, kita justru melakukan pemangkasan dan topping secara berlebihan. Secara otomatis itu tanaman akan stres, dan pokok utama daripada tanaman ini akan mencoba memulihkan kembali tanaman yang sempat kita pangkas itu, sehingga proses pembungaan ini dialihkan pada proses pemulihan tanaman, sehingga ini bunga akan berguguran dan berjatuhan. Itu yang satu. Kemudian yang kedua, ini juga merupakan kebiasaan kita yang menyebabkan bunga rontok, yakni adalah perlakuan dengan cara pemberian insektisida secara berlebihan. Jadi maksudnya di sini, pada saat proses pembungaan seperti ini, itu seharusnya kita menunda melakukan pemberian insektisida. Karena kenapa? Ternyata sedikit banyaknya proses pembuahan yang terjadi pada bunga seperti ini itu dilakukan oleh kumbang-kumbang atau serangga-serangga yang ada di sekitaran kita. Namun pada saat pemberian insektisida, otomatis hewan atau serangga yang bisa membantu proses penyerbukan pada tanaman ini itu takut mendekat, karena mungkin dari segi bau atau perlindungan yang diberikan oleh obat yang kita berikan kepada bunga ini menyebabkan hewan tersebut tidak bisa masuk. Kemudian selanjutnya pemberian fungisida juga yang berbahan aktif tembaga murni. Nah, itu juga ternyata bisa menyebabkan bunga rontok. Bahkan yang paling sering juga terjadi adalah melakukan pemupukan. Jadi teman-teman melakukan pemupukan pada proses pembungaan seperti ini itu sebaiknya ditunda dulu. Bukan tidak boleh, namun ada beberapa kandungan khusus yang sejatinya mungkin jangan dilakukan atau jangan diberikan. Contoh, pemberian pupuk dengan kandungan nitrogen tinggi, ternyata itu juga bisa menjatuhkan atau menggugurkan bunga-bunga. Jadi boleh memberikan pupuk, tapi upayakan tidak mengandung unsur nitrogen. Misalnya unsur kalium dan fosfor itu boleh kita berikan, baik itu KCl maupun SP36. Itu baik untuk proses perkembangan setelah proses jadi bunga seperti ini, dan akan menjadi pentil seperti ini. Itu unsur haranya sangat dibutuhkan. Kemudian itu bisa memperbaiki struktur, terutama perakaran, agar akar tanaman kita bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di tanah dengan baik. Itu fungsi dengan pemberian SP36.
Jadi itu beberapa faktor juga sebenarnya yang ternyata proses penyebab gugurnya bunga tanaman kakao kita itu karena kekurangan pahaman kita mengenai teknis budidaya. Ternyata faktor gugurnya itu disebabkan oleh kita sebagai petani. Jadi untuk sementara itu kita akan bahas selanjutnya mengenai bagaimana cara merawat pentil buah seperti ini agar bisa berlanjut sampai matang. Karena kita targetkan dari 5.000 bunga yang tercipta di salah satu di tiap pohon kakao kita, itu bisa kita ciptakan minimal 1 atau 2% lah. Jadi kalau 2% dari 5.000 paling tidak itu bisa menciptakan 100 buah. Jadi 100 buah, jika MCC 02 itu bisa menghasilkan dalam 5 buah itu 1 kilogram basah. Jadi setidaknya bisa menghasilkan 20 kilogram basah dalam satu pohon. Ini sangat luar biasa. 20 kilogram itu sudah di atas 5 kilogram kering. Itu sudah di atas daripada target sebenarnya. Nah, olehnya itu kita upayakan mencapai 2%, namun bila saja tidak mencapai, kita bisa turunkan lagi targetnya menjadi 1%, menjadi 50 buah yang tercipta dalam satu musim ini. Sehingga itu buah untuk diciptakan untuk menciptakan 2 kilogram sesuai target per pohonnya itu bisa tercapai. Oke teman-teman, mudah-mudahan informasi kali ini bisa bermanfaat. Jangan patah semangat, pokoknya gaspol selagi harga mendukung. Jadi motivasi tambahan, kita harus rajin-rajin memberikan dan mengunjungi kebun kita agar segala potensi yang ada di lahan kita, di kebun kita ini bisa kita maksimalkan. Terima kasih telah melihat video kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.